Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Naili Rahmatika, NIM 2021-6911 0019 dari Prodi Psikologi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah karya ilmiah yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar. Kata pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kami sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar. Makalah ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari itu semua, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, saya berharap semoga makalah tentang hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Wassalamualaikum. Bab 1 membahas tentang abstrak. Selama ini, banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih status belajar yang tinggi, diperlukan kecerdasan intelektual yang juga tinggi. Namun, menurut hasil penelitian terbaru di bidang psikologi, membuktikan bahwa kecerdasan intelektual bukanlah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seorang. Tetapi, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola motivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap kegiatan belajar dalam bidang akademik, yang diwujudkan berupa angka dalam rapot. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Latar belakangnya, gagasan pendidikan akan menambah kewilayah pembentukan peradaban masa depan, guna memenuhi kehidupannya generasi demi generasi sebagai lembaga pendidikan formal. Salah satunya, sekolah yang merupakan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membantu perkembangan potensi kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan hidup di masa depan. Salah satu faktor utama mutu pendidikan adalah guru, karena dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia melalui proses belajar mengajar. Peserta didik yang berkualitas baik secara keakademik, skill, dan kematangan emosional, serta ilmu spiritual. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pendidikan telah dikembangkan oleh para psikolog yang memberikan pemahaman, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa. Guru maupun siswa harus punya tatanan perilaku dalam bertingkah dan bertindak. Pendidikan menganalisis karakteristik mulai dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Kelembutan dan ketelatenan seorang guru sangat berpengaruh terhadap proses penerimaan ajaran oleh seorang siswa. Bab kedua, rumusan masalah. 1. Apa saja macam-macam jenis kecerdasan emosional? 2. Apa saja ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional? 3. Apa saja indikator dalam prestasi belajar? Tujuan dari makalah ini: 1. Untuk mengetahui apa saja macam-macam jenis kecerdasan. 2. Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. 3. Untuk mengetahui apa saja indikator dalam prestasi belajar. Pembahasan.
Macam-macam jenis kecerdasan emosional. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. 3, kecerdasan spasial. 4, kecerdasan gerak kinestik. 5, kecerdasan musikal. 6, kecerdasan intrapersonal. 7, kecerdasan interpersonal. 8, kecerdasan naturalis. 9, kecerdasan eksistensial. B. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. 1. Mengenali perasaan Anda sendiri. 2. Bisa membaca orang lain. 3. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. 4. Tidak mudah tersinggung. 5. Bersyukur. 6. Peduli terhadap kesehatan. 7. Pendengar yang baik. 8. Berpikiran terbuka. 9. Tidak takut untuk minta maaf. Indikator prestasi belajar. 1. Faktor internal. Kondisi ini dapat berupa dari segi jasmani. Faktor eksternal dari dukungan keluarga maupun kondisi masyarakat. Dari makalah tadi dapat disimpulkan kecerdasan emosional merupakan kemampuan seorang dalam mengenali emosi diri, mengelola motivasi diri, dan mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Oleh karena itu, kecerdasan anak dalam mengatur suatu emosi sangat diperlukan demi terwujudnya prestasi yang diinginkan anak. Mengetahui macam-macam kecerdasan emosional dapat membantu kita memetakan suatu golongan berdasarkan jenisnya, agar saat proses menuju prestasi belajar dapat difokuskan. Perlu bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memahami bagaimana baiknya menyikapi emosional suatu orang, dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang anak lewat kecerdasan emosionalnya. Kadang, kualitas guru juga dapat berpengaruh dalam pembentukan emosional seorang anak dalam proses belajar mengajar. Nomor terakhir, berisikan daftar pusaka yang berisi halaman web yang saya buat untuk mengerjakan makalah ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.